lu mau sampai kapan si manajemen ini tuh terlalu merasa nyaman dengan nama besar MU gitu kan? Mudah lah nggak jual nama MU, gue yakin mudah. Tapi kan kalau misalnya nggak ada prestasi di atas lapangan, lama-lama lu bakal turun juga. Maguire sama si Bruno aja datangnya telat. Maguire telat satu musim, Bruno telat setengah musim. Yang ujung-ujungnya harganya dibayar lebih mahal. Konyol kagak itu. Tapi di satu sisi, gue punya ini konspirasi bro. Dia ini Solskjaer sengaja nurunin pemain jelek, biar ngasih injek ke Woodward. Lihat nih, tim gue jelek. Kita nggak bisa. Kembali lagi di Super Soccer Podcast. Masih bareng gue Rifki Alanda dan juga Evan Simon. Kita harus berpisah, Evan ya. Iya, betul sekali. Artinya Super Soccer Podcast sudah tidak ada lagi minggu depan. Kita hanya dipisahkan jarak ya. Ya, kita hanya dipisahkan jarak karena asik PSBB ya. PSBB lagi. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat gue sama Evan bisa bareng lagi lah dalam satu studio. Yang artinya PSBB udah kelar dan kita bisa beraktivitas lagi. Betul sekali. Ya yang pasti mah yang gue harap sih angka positif corona udah. Maksud gue di luar yang tadi gue bilang beraktivitas lagi kan, maksud gue juga berarti kan pandeminya udah mulai bisa terkontrol lah gitu lah. Jadi buat kalian semua tetap jaga jarak ya, tetap jaga kesehatan di luar. Kalau misalnya masih melakukan aktivitas jangan lupa pakai masker, cuci tangan juga. Penting jaga jarak lah, jaga daya tahan tubuh kalian terus sehat lah pokoknya mah ya. Betul, jangan ngebandel lah pokoknya mah. Iya. Udah langsung aja. Liga Premier Inggris kemarin udah mulai lagi ya, mana Bundesliga udah mulai. Sabar Ki. Sebelum Premier League, gue lebih pengen kita ngomongin Bundesliga dulu, coy. Oke, boleh. Kenapa? Soalnya kan karena kita baru bahas minggu lalu ya. Bayern segala macam, Dortmund. Terus gue kaget juga anjir, ke superioritasnya Bayern itu langsung ditunjukin di pekan pertama. Jadi nggak usah basa-basi, dia langsung ngegas dari awal. Kan sebenarnya kan ada kekhawatiran ketika itu bahwa ini kurang liburannya kurang. Tapi kayaknya nggak ada. Apalagi kan gue kira maksudnya beberapa pemain penting lah kayak Lewandowski kayak itu yang kemarin main di final Liga Champions tuh, kirain gue bakal disimpan dulu gitu kan. Benar. Langsung turun dari menit awal gitu. Dan bahkan dia ini kan ngasih debut ke si pemain mudanya tuh, gue lupa siapa namanya, yang jadi rekor baru nyetak gol. Mas Wila siapa gitu namanya, gue lupa. Si Flick tuh masuk bener-bener berani sih. Udah gitu dia juga masukin Joshua Zirkzee lagi kan setelah itu. Iya, maksudnya ya udah benar-benar Bayern tuh nggak akan main-main lah dia musim ini kayaknya. Ya, maksud gue kalau lihat juga mungkin memang si mereka pemain muda ini diturunin karena si Bayern udah menang telak ya. Tapi di satu sisi juga gue ngeliat kualitas Bayern nggak jauh-jauh beda banget kok ketika di pemain-pemain muda ini main. Dan itu yang ngeri sih buat gue. Betul sekali. Jadi Bayern masih sesuai dengan yang kita bilang ya. Ya memang baru pekan pertama sih Ki masih sesuai, tapi yang penting ya. Tapi kalau misalnya lihat dari hasilnya yang mungkin ada beberapa yang belum tahu kan bahwa Munchen tuh menang 8-0 lawan Schalke. Jadi ya Schalke sama Barca cuma beda 2 gol lah kualitasnya. Awal 8-2 ya. Iya, cuma beda 2 gol kualitasnya. Jadi Bayern udah pasti superior musim ini, nggak bisa kita lupakan, bakal gue masih cukup menjagokan mereka sapu bersih sih, bahkan mungkin Liga Champions lagi. Kalau lokal sih menurut gue udah bersih. Iya, si Bayern tuh bakal main di UEFA Super Cup kan. Betul. Jumat dini hari tuh lawan Sevilla. Nah itu yang gue salut sih, mereka mau main UEFA Super Cup tapi di Bundesliga masih turun dengan tim utamanya. Nggak ada simpen tenaga anjir. Betul. Mungkin gairah mereka kan gairah muda kan, pemain-pemainnya juga kayaknya yang senior nggak begitu banyak sih si Bayern ini. Senior dalam urusan umur ya, maksud gue kayak Alaba ya, kita ngomongnya udah senior tapi kan dia sebenarnya masih muda. Ya betul. Oke,
Bayer ada tambahan lagi Van lo bahas Bayer? Nggak ada sih, cuman kalau ngomongin pemain muda sesuai tema besar kita yang episode pekan lalu ya otomatis menurut gua kita harus tetap ngomongin Dortmund. Menang meyakinkan banget cuy 3-0. Iya. Dan Leipzig juga menang 3-1, tapi gue lebih tertarik ngomongin Dortmund karena Bellingham main, Gio Reyna main. Dan lawannya Gladbach coy, itu kan ada tensi yang Borussian derby-nya kan. Iya. Selain tensi si Borussia itu kan si Gladbach tuh musim lalu salah satu tim yang cukup mengejutkan juga, dia bersaing di papan atas gitu kan. Jadi menurut gua Dortmund bisa menang 3-0 di pertandingan awal ini jadi pembuktian bahwa wah ini ya udah. Ya minimal bisa lah mepet-mepet Bayern mah. Iya, Dortmund bakal jadi pesaing ketatnya Munchen sih. Iya, lu kalau ibaratnya tuh kalau lu bawa kendaraan nih, bawa mobil gitu atau bawa motor, terus jalanan sempit, lu mau nyalip nih, kan lu ngadu ngotot-ngototan tuh, siapa yang nyerah duluan nih. Nah, gua rasa tuh nanti ujungnya di ujung Dortmund tuh yang kalah, Bayern yang masuk duluan. Betul. Ya, yang kita bilang juga bahwa ya pemain mudanya Dortmund ini gila juga sih. Maksudnya ya menurut gua sih mungkin kalau sebenarnya yang benar-benar namanya gede sih cuman kehitung jari lah ya. Taruhlah Sancho, Haaland gitu. Tapi kan kemudian masih ada Reina, Bellingham yang memang belum terbukti, tapi kita tahu ada punya potensi. Iya betul. Jadi Dortmund bukan hanya nama-nama besar yang tadi lo sebutkan. Itu banyak pemain-pemain banyak yang kita bahas juga kan di minggu lalu ya. Bahwa betul. Ya musim ini jadi ajangnya pemain mudanya si Dortmund buat nunjukin kualitas dia gitu. Makanya itu juga kan yang gue bilang kalau misalnya Dortmund itu bisa juara nih ngalahin Bayern yang sebegini superiornya gitu, ya itu bakal jadi pencapaian yang menurut gue lebih hebat dari era Klopp dulu. Ya pencapaian yang mungkin lebih dari sekedar juara ya. Bukan hanya sekedar trofi doang. Jadi kayak ada momen wah kayak gue bisa ngalahin menurut gue ada ceritanya lah. Ada cerita. Iya, karena kan setelah itu kita nggak tahu kan kayak ibaratnya 3 tahun lagi pemain-pemain ini bakal cabut gitu seperti biasa. Minta muda Dortmund terus cabut ke klub yang relatif lebih ternama kan biasa gitu loh. Nah, ketika dia bisa menjuara, mengambil dari Bayern yang musim lalu treble, menurut gue itu bakal jadi pencapaian yang luar biasa. Dan bakal dikenang lah kayak angkatan Dortmund 2020 gitu. 2020. 2021. Lupa gue. 2002 ya. Jadi kan musim 2021. Jadi mungkin ya stigmanya masih kayak di Bundesliga tuh ya udah target utama tuh menghentikan superiornya si Munchen kan gitu. Ya, coy. Lu bayangin 8 musim ya. Biasa kan gitu kayak tim yang udah juara terus puasa gelar agak lama kan sebenarnya biasa ya. 8 musim. Tapi kan enggak 8 juga disabet semua mau Bayern gitu. Iya, makanya. Jadi kayak ada stigma. Wah, mungkin target tim Bundesliga tuh ya minimal di atas Bayern mungkin. Iyalah mungkin. Misalnya Bayern ketiga, Dortmund kedua gitu kan, itu jadi pencapaian tersendiri mungkin. Ya mungkin. kayak tapi kalau tim-tim lain Leipzig dia menang kan 3-1, terus ada juga musim kemarin tuh ada Hoffenheim yang mewujudkan juga peringkat 7 itu bisa menang juga, menang kandang dia 3-2. Terus masih aja tim-tim lain kayak Hertha Berlin juga menang 4-1. Yang menarik ini sih kalau Bundesliga ya sebenarnya terlepas dari skor adalah kehadiran fans-fans di stadion. Jadi gue udah nggak dengerin lagi tuh yang suara fans rekaman. Kangen banget kan anjing suara fans langsung di stadion gitu. Walaupun memang nggak rame tapi tetap aja sensasinya beda lah. Tapi kan itu hanya di beberapa pertandingan aja. Belum semua kota ngasih izin. Kemarin tuh yang udah ada penonton tuh kan si Borussia Dortmund lawan Gladbach ya. Betul. Tapi gue dengar hari ini di Depok udah diizinin tuh. Apa? Ada kan pertandingannya kan. Yang ada supporternya di pinggiran. Ya, mungkin Bayern mau main di Depok biar ditonton fans. Kita nggak tahu. Jadi kayak ini ya bayar apa? Lawannya RB Depok. Biar RB Depok. Yoi. Oke lah.
kayaknya cukup ya kita bahas Bundesliga. Oh ya, dikit. Kalau misalnya tadi kita bahas kan si Bundesliga di pertandingan Borussia Dortmund tuh udah mendatangkan penonton ya, meskipun nggak banyak. Nah, gue tadi baca bahwa di Liga Inggris kan awalnya tuh bakal digelar pertandingan dengan penonton tuh mulai Oktober ya, tapi nggak semua. Tapi sayangnya keputusan itu ternyata ditunda atau dibatalkan karena si pemerintah Inggris tuh udah bilang tarik tangan. Iya, rencana itu bakal dibatalin karena ya nilai angka positif corona di Inggris sedang meningkat ternyata. Terus beberapa pemain kan juga kedapatan positif ya. Moyes barusan. Ketika ini direkam ya. Kenapa? Ketika ini direkam Moyes barusan kena positif, nyatakan positif. Iya, dan ada 2 pemain West Ham lagi kalau nggak salah yang positif juga. Terus sebelumnya ada si Gundogan juga, pemain City juga positif. Jadi wacana untuk menggelar pertandingan dengan penonton di bulan Oktober di Liga Premier Inggris nampaknya bakal ditunda gitu. Salah satu info dari Premier League. Sangat disayangkan. Kalau dari hasil pertandingan ada mengejutkan nggak menurut lo, Van, Premier League? Enggak sih, semua sih sesuai prediksi lah. Sesuai prediksi. Ya, maksudnya Arsenal kita tahu biasa di awal-awal musim memang panas. Iya. Memang mengerikan gitu kan. Leeds kalau ngelihat dari game pertama lawan Liverpool, ya nggak kaget juga dia menang kan lawan Fulham. Dan gue juga nggak kaget skornya besar karena ngeliat Leeds yang main full pressing kayak gitu. Walaupun Fulham sebenarnya mainnya juga bagus loh, Gi. Iya betul. Dia mampu meladeni si Leeds kan. Menurut gue Scott Parker bikin ngubah Fulham itu jadi klub yang memang kayaknya bisa nih bersaing untuk lebih dari 1 musim. Kalau ngeliat permainan dia ngelawan Leeds ya. Mentalnya juga ada. Jadi kalau nggak salah ketinggalan 4-1 dulu atau 3-1. 4-1 dulu ya? Iya, ketinggalan dulu karena skor banyak. Ya itu yang gue lihat si Fulham tuh sebenarnya cara mainnya tuh udah ditunjukin lawan si Arsenal kemarin di pertandingan pertama, tapi banyak perubahannya juga sih ketika lawan Leeds. Mereka berani buat neken, berani buat si Leeds-nya tuh cukup kesulitan juga pakai skema itu. Tapi yang gue menarik tuh di Premier League pekan 2 kemarin tuh tercipta 44 gol, Van. Jadi itu jumlah gol terbanyak selama Liga Premier berlangsung. Jadi dalam satu pekan gitu. Gila, 44 gol. Yang menarik sih Everton, Van. Berarti tunggu. Yang gak nyumbang gol itu berarti Newcastle, Chelsea sama Sheffield ya? Sama Sheffield United. Tiga tim doang gak nyumbang gol. Dan ini si Everton sama Spurs tuh jadi tim yang paling banyak cetak gol nih di pekan kemarin. Everton yang kita tahu menang lawan West Brom 5-2, terus ada Spurs nih bisa menang 5-2 loh. Yo, Ison ya. Kuat Mori. Asian proud. Gol. Gila, itu malah kebalik ya. Bukannya Ken yang nyetak quadrick terus nyetak quadrick asisnya dari Son, malah Son nyetak quadrick kayak. Asisnya semua dari Ken. Tapi ngeri lah berarti lah ya. Tottenham ini berarti udah tidak meragukan seperti musim lalu. Iya. Ya masih 2 pekan pertandingan, tapi menurut gua seenggaknya mereka dapat suntikan kepercayaan diri lah. Dan apalagi kan datang 2 pemain baru tuh. Siapa? Sergio Reguilon dan Gareth Bale. Oh iya, Gareth Tapi Bale. belum main. Belum main lawan Southampton, mungkin pekan depan atau pekan selanjutnya bakal main ya. Betul. Tapi menarik sih nih Bale kembali lagi ke Spurs, Mas. Ya. Kayaknya mau udah takdir ya. Iya, maksudnya kan muncul tanda besar lah. Maksudnya Bale balik ke Spurs bakal balik ke jayaannya kan nih cara mainnya dulu. Melihat kan di Madrid dia kebanyakan main golf gitu daripada main bola gitu kan. Dia tanda besar. Yang menariknya melihat Spurs musim ini ya kembalinya Gareth Bale nih. Apalagi gue sih lebih ke apakah Bale akan cocok sama Mourinho? Dulu kan sempat di Madrid juga kan? Bukan Bale dong. Bale kan baru ke Madrid pas zaman Ancelotti, bro. Oh iya benar. Oh iya. Maksud gue bisa nggak si Bale, kan kita tahu ya Mourinho itu orangnya disiplin, strict, tinggi gitu, dan maunya dipatuhi gitu. Bisa nggak nih Bale nurut? Atau minimal bisa nggak Mourinho menunjukkan karismanya dia ke depan Bale sehingga Bale nurut gitulah kurang lebih. Zidane aja ditai-taiin sama Bale.
Iya kan, siapa lu, bodo amat, mau juara Piala Dunia sih mau apa, gue nggak peduli. Tapi kalau menurut gue sih dengan cara bermainnya si Bell ya punya kecepatan. Menurut gue kecepatan dia tuh masih ada lah si Bell. Oh iya dong, Dengan kalau itu masih ada. strateginya skemanya Mourinho yang ya lo tau lah kemarin tuh banyak lo lihat pertandingan Southampton kan golnya tuh banyak tercipta dari serangan balik ya. Ketika Southampton gagal menguasai bola atau menyerang, si Spursnya serangan balik jadinya gol langsung 6-on gitu. Menurut gue hadirnya Bell bakal jadi tambahan sih. Ya, kayak si Mourinho yang kita tahu ya kayak gitulah dari dulu kan, udah masih bertahan aja kuat serangan balik gitu. Jadi menurut gue Bell bakal cocok sih dengan skema Mourinho. Menurut gue kayaknya Bell pun tidak menjadi kayaknya dia bakal dirotasi deh sama Son. Iya. Jadi maksudnya nggak bakal sampai Son tersingkir atau Bellnya tuh dicadangin doang gitu. Pasti ada peran gitu. Mungkin gue nggak begitu yakin sebenarnya Son ditaruh di kanan tuh. Tapi ya mungkin aja kalau memang ternyata terpaksa atau si Mourinho punya melihat hal yang berbeda gitu ketika latihan kan. Tapi kalau misalnya dari skema sih gue lihat mungkin bakal main bareng sih Van. Son scan sama si Bell yang kesingkir tuh mungkin menurut gue Lucas Moura sih yang bakal singkir. Ya bisa jadi. Sebenarnya kan sebenarnya yang susah tuh karena Bellnya ngotot band di kiri. Dia suka banget kan soalnya nusuk lewat kiri itu tuh. Tapi kan Son memang bisa di kanan. Tapi kalaupun mereka main berdua, menurut gue sangat tergantung sama Kane. Kenapa? Yeah. Karena Kane itu sebenarnya orang yang paling sering turun ke belakang di antara Trisula yang lu mau pasang siapapun gitu di tiga posisi depannya Spurs, pasti paling sering turun ke belakang tuh si Kane. Ketika Kane turun ke belakang, nah mungkin itu diharapkan si Bell sama si siapa? Sonnya ya bisa langsung masuk nusuk atau mungkin lu mau ngilang kek, mau gimana kek. Iya. Tapi patut kita tunggu. Iya, patut kita tunggu gimana Bell bisa masuk skemanya. Betul. Nggak seperti itu ya, Thiago ya. Thiago sepertinya udah langsung paten ya. Gila itu dewa ya Thiago tuh. Masuk cuma babak kedua gitu, tapi main tuh kelihatan langsung anjir. Bener berbeda dah. Kalau tim juara mah masuk satu pemain aja langsung impact-nya gede gitu. Iya. Kayak miss lah gue. Gue sih melihatnya bukan karena Liverpoolnya emang tim juara, tapi menurut gue emang karakternya si Thiago tuh emang udah bener skemanya si Jurgen di Liverpool gitu. Nah, itu gue setuju. Tapi maksud gue sebelum ingat pembicaraan kita sebelum dia datengin siapapun kita bilang bisa nggak nih dengan skuad yang sama Liverpool kembali juara. Dia memang masih kontender loh, tapi kita muncullah dikit-dikit pertanyaan gitu kan. Ketika Thiago masuk kayak keraguan itu tuh anjing ngapain gue ragu Liverpool juara lagi apa enggak. Dia masuk Thiago loh. Dengan tim yang udah sehebat itu ditambah satu Thiago. Itu kelihatannya kayak udah jago banget. Iya. Jadi hadirnya Thiago tuh bukan jadi warna baru ya ke Liverpool, malah menurut gua menebalkan warnanya Liverpool itu loh cara bermainnya. Betul. Musim lalu. Dia menang 2-0 lawan Chelsea itu benar-benar ya itu emang waktunya Thiago untuk menunjukkan bahwa dia emang cocok buat Liverpool. Betul. Dan waktunya Kepa menunjukkan kepada Lampard bahwa dia memang udah harus dijual. Udah harus cabut. Iya. Gak guna lu kalau punya striker jago juga kalau kiper kayak Kepa begitu. Kasihan gue. Pekan pertama tuh gue nge-tweet gini, Pan. Gue nge-tweet di Twitter selama kan si pas 4 back pertandingan pertama kan squad lini pertahanan tuh masih sama kan, 4 back yang musim lalu sama kipernya. Gue sempat nge-tweet gini, jangan aneh kalau ngelihat Chelsea kebobolan di awal-awal musim ini karena 4 pemain belakang sama kiper itu masih sama seperti musim lalu. Gue nge-tweet kayak gitu kan. Tapi emang ya udah, Chelsea masalah utamanya musim lalu kan emang lini pertahanan mereka. Ya mungkin di sisa waktu ini dia tapi beli kiper kan? Iya, Edward Mendy, kipernya Rennes. Dia udah deal udah tes medis malahan. Enak ya punya tim begitu ya. Tapi ini juga Van, Everton nih
Gue kayaknya nggak mau lepas bahas Everton kayaknya. Everton bisa kita bahas nanti. Menurut gue ada satu yang harus kita bahas duluan, Ki. Apa tuh? Itu tim yang peringkat 3 musim lalu. Oh, ya gue tahu. Yang baru datang satu pemain kan? Iya, nggak perlu disebut lah namanya, sampah aja. Bikin malu. Laga pembuka diharapkan, ya memang sadar sih, nggak apa ya, nggak bagus-bagus banget gitu. Minim, tapi menang dah. Ini kebantai di Old Trafford. Lawannya Palace loh yang di second half musim lalu tuh udah hampir kayak tim degradasi, tau gak lu? Iya. Ya, jadi kita kasih tahu ya Pak, jadi bahwa mungkin ada yang belum nonton atau belum tahu infonya bahwa ya MU kemarin kalah lawan Crystal Palace itu 1-3 ya skornya di Old Trafford. Wilfred Zaha jadi bintangnya dengan mencetak 2 gol. Dia cetak 2 gol ke mantan ya. Tapi kan yang jadi tanda tanya besar tuh kok bisa sih kalah gitu loh, betul nggak? Ya. gue nanya dulu ke Oman, kok bisa sih? Gue sebenarnya pengen jawab bola itu bundar, Ki. Bisa menang, bisa kalah. Tapi kan konyol ya kalau ngejawab dengan itu gitu dengan dalam kasus MU, karena kita tahu selama kayak sebulan terakhir gitu, MU tuh drama yang menurut gue membosankan untuk diikuti. Iya. Terlalu lo dari di luar lapangannya aja sudah sangat berlarut-larut gitu loh. Pertama tentunya transfer yang bukan panas sih, tapi isu yang banyak disorot gitu kan. Sejauh ini tim-tim lain udah jauh berbenah, kayaknya MU ketinggalan banget nih baru datangin Van de Beek. Sancho nggak kelar-kelar itu drama. Terus tadi 3 pemain yang kita sebut itu semuanya sebelumnya diisuin ke MU loh. Iya kan? Reguilon, Bale juga, terus Thiago. Pada akhirnya nggak jadi, tidak terrealisasi. Walaupun memang semua punya alasannya masing-masing kan. Ya. Kayak Reguilon karena si MU nggak mau punya ada buyback clause. Thiago karena kalau nggak salah MU itu memang tidak melakukan pergerakan resmi, jadi nggak nawar ke si Bayern gitu, cuman isu doang. Kalau yang Bale kayaknya itu memang cuma isu musiman deh. Iya, itu mah udah buat. Lihat gak sih meme-nya ada Bale di Photoshop gitu, ada tuh Bale pakai jersey MU dari tahun 2013 sampai sekarang. Itu buat ini aja, kita aja buat media-media dari traffic. Siap musim loh dihubungin sama Bale. Tapi ya balik lagi itu frustasinya itu kayak sebenarnya menurut gua, kalau misalnya MU di bursa transfernya bagus terus kemarin kalah, respons yang didapat itu mungkin nggak senegatif ini. Oke. Ini kayak udah kumulatif gitu loh, paham kan? Kita tahu bahwa MU itu musim lalu bermain cukup baik setelah kedatangan Bruno di second half season, berhasil menembus peringkat 3 walaupun kalah di FA dan di Europa League semifinal dua-duanya. Tapi kan berarti ada harapan gitu loh. Harapan yang tentunya sebagai supporter lu berharap langsung di follow up dong sama manajemen tim lu dengan transfer. Tapi nggak kejadian gitu sampai sekarang. Kemarin bahkan MU nurunin squad yang di starting lineup itu kan bukan squad utamanya. Iya, ya itu. Kalau misalnya ya lu lanjut baru nanti gua. Enggak, gua kalau untuk saat ini segitu dulu. Ntar gue tambahin lagi. Coba kalau lu. Kalau gue sih sebenarnya ya cukup optimis sih bahwa di pekan kemarin tuh MU bisa raih kemenangan menurut gue gitu kan. Cukup optimis lah gue. Karena ya yang tadi lo bilang sedikit bahwa MU itu sebenarnya di akhir musim kemarin kan yang kita tahu moncer banget lah. Dia udah punya kayak pakem strategi atau pondasi yang kuat lah gitu maksudnya. Nah yang gue pertanyakan tuh kemarin kok bisa gitu sih Ole bisa nggak tahu gue dia cara pikir kayak gimana menurunkan squad yang tidak sama dengan squad yang malah menurunkan lapis kedua kayak McTominay dimainkan gitu kan, gantikan Matic, terus ada juga si
James, Fosu Mensah gitu kan, Daniel James gitu. Menurut gue kenapa itu apa ya, gue cukup bertanyakan kenapa Ole berani menggunakan strategi itu, meski itu tuh strategi pemain yang diturunin waktu lawan Aston Villa di ini waktu uji coba kalah juga. Nah gue cukup bertanyakan bahwa itu kok Ole berani gitu, padahal yang kita tahu kan kalau gue melihatnya di akhir musim kemarin, Matic tuh sosok penting gitu. Oh iya, makanya diperpanjang kontrak. Dan kenapa di pertandingan kemarin dia nggak main itu loh. Ya, kan yang merusak, gue sih yang merusak skemanya MU itu Matic sih kemarin tuh. Nggak ada hadirnya Matic di pertandingan itu. Kalau gue sih lihat kemarin emang semua pemain rata-rata mainnya jelek ya. Pogba pun jelek banget menurut gue. Nah, makanya kemudian dia ditarik keluar kan. Digantiin Van de Beek. Nah tapi di luar itu Solskjaer kan bilang bahwa pemain-pemain itu belum match fit ya. Belum match fit kayaknya. Jadi belum cukup bugar gitu. Karena uji cobanya juga seadanya segala macam kan. Sehingga dia harus melakukan rotasi. Tapi di satu sisi gue punya ini konspirasi bro. Dia ini Solskjaer sengaja nurunin pemain jelek biar ngasih injek ke Woodward, lihat nih tim gue jelek, kita nggak bisa ngapain kalau tim gue masih kayak gini, lu mau keluarin duit apa kagak gitu. Cuma kan kita tahu Solskjaer kan tipikal pelatih yang kalau ngomong depan media tuh baik-baik ngomongannya. Iya. Dia nggak pernah lo nyerang satu pemain secara khusus gitu kayak Mourinho, nggak pernah. Jadi konspirasinya gue begitu. Atau mungkin sebenarnya itu harapannya gue ya. Ya tapi kalau misalnya udah pertandingan nggak bisa fan konspirasi kayak gitu man. Gini. Yang gue ketika lu inget gak kita pernah ngobrol ketika masa pandemi ya. Ini kayaknya MU yang bakal menang nih. Karena secara keuangan MU bagus, sehat gitu kan. Dapat duit banyak sponsor segala macam. Dia banyak lah yang bilang kalau dia tuh menang di lockdown itu tidak menang, apalagi peringkatnya juga kemudian naik drastis kan. Dari papan tengah ke sedikit ke atas lah. Tapi kan kemudian kalau ngeliat sekarang bertanya-tanya dong, lu katanya punya duit, mana nyet? Bayar dong Sancho 120 juta dong. Gitu ya. Menurut gue ini nih kayak konsekuensi lah dari apa yang dilakukan oleh kegagalan dan kesalahan manajemen Man United di musim-musim sebelumnya. Kita tahu MU itu sebenarnya di selama 2013 sampai sekarang keluar duit total tuh 1 miliar pound. Kayak kalau nggak salah itu cuman di bawah Chelsea kalau nggak salah sama City. Oke. Which mean harusnya dia salah satu klub terbaik dong. Tapi kita tahu sendiri bahwa kebijakan transfernya mereka ternyata banyak yang gagal. Ya kan karena panik buying itu kan. Nah, di saat bersamaan kemudian MU kalau mau beli pemain, dia kan harus ngejual pemain dulu. Iya, sedangkan proses regenerasinya, proses kayak nge-refresh timnya itu kan selalu berulang dan menurut gue baru patut diapresiasi ketika dipegang Solskjaer kemarin. Dia berani ngebuang Sanchez, Lukaku, yang ketika itu MU nggak punya striker ya. Terus Smalling dipinjemin keluar. Nah, di kondisi sekarang nih, semuanya tentu jadi makin sulit. Karena klub tahu MU berani bayar gede sebenarnya. MU punya duit kok. Cuma kan MU tidak mau menjadi seperti itu lagi, paham gak lo? Iya. Dia pengennya yang punya kelas kayak Chelsea gitu misalnya. Harga pemain malah bisa turun anjing. Bukannya naik, ya kan? Terus di sisi lain, MU pun kesulitan untuk menjual pemain ini sekarang nih. Ya, MU itu ada satu negosiator. Jadi kayak tangan kanan apa bawahannya si Woodward gitu, gue lupa namanya siapa. Yang dia nih dikritik nih sama Evra. Kemarin lu lihat kayak yang Evra marah-marah di Instagram. Iya, tahu. Jadi dia ini memang gue lupa namanya, benar-benar lupa. Dia gagal menawarkan pemain-pemain yang sebenarnya patut untuk dibuang untuk membuka jalan bagi pemain baru masuk dan dapat duit juga. Itu dibeli ke klien, dia nggak bisa meyakinkan ke klien. Makanya sampai sekarang masih ada tuh Pereira, Lingard. Iya.
Tuh, jadi emang kayak manajemen MU itu yang gue lihat sih emang lagi hati-hati banget ya. Gak mau panik buyingnya itu. Iya, karena si Woodward sama si Solskjaer pun bilang ini kan soal apa pandemi itu ngubah keuangannya dia, keuangan mereka juga gitu, walaupun mereka klub kaya gitu masih cukup beruntung bisa nggak perlu mencat karyawan. Terbilang sehat lah gitu kan. Tapi mereka harus berhati-hati. Ya, emang gue sih melihatnya emang manajemen MU itu lagi hati-hati, nggak mau mengulang si panik buyingnya itu sih. Dalam satu sisi gue emang berharap MU ada pemain baru, tapi dalam satu sisi ya gue bilang tadi, wah ini nggak bisa panik buying gitu, meskipun mereka udah datengin si Donny van Beek gitu kan. Menurut gue emang itu benar sesuai kebutuhan sih, panik buying gitu. Kalau langkahnya datang si Donny van Beek sih menurut gue emang bukan panik buying, sekali lagi emang sesuai kebutuhan strateginya oleh gitu. Karena kalau ini ngomongin Van de Beek nih ya, dia itu yang diincar itu kemampuan dia untuk masuk dari second line, atau tiba-tiba berada di antara striker-strikernya itu. Jadi kalau lihat game main dia sering banget masuk ke depan. Sedangkan MU kita tahu 60 gol itu kayak jadi banyak banget representasi golnya, kebanyakan dicetak cuma sama si Rashford, Sancho anjing. Ya pemain gelandang lah. Rashford, Martial sama Greenwood. Bro, gue mendahului nasib gini bro, ini kayaknya petanda buruk deh. Ini kalau kayak gini ujung-ujungnya Sancho batal beneran nih. Ya mudah-mudahan batal lah Pan. Ya biar MU bubar lah ya udah ya. Ribut dari awal aja lah ya. Gue setuju sih kalau misalnya lo bilang si hadirnya Van de Beek tuh emang butuh pemain yang sosok pemain yang bisa muncul dari second line itu. Karena gue nonton pertandingan si MU lawan Luton di Carabao Cup semalam di Mola TV. Emang perannya si Van de Beek di MU itu yang lo bilang tadi gitu. Bagus ya yang gol pertama ya. Ya, gol pertama, terus peluangnya Mata itu kan kalau nggak salah yang dia ngolongin bola tuh, sengaja ngolongin bola si Van de Beek tuh buat si Mata. Ya, tapi terus dia bahkan masuk sendiri kan. Jadi menurut gua ya hadirnya si Van de Beek ini gue setuju kalau misalnya yang kedua bilang emang dia digunakan untuk second wing-nya itu. Karena yang kita tahu kan MU nggak punya striker loh. Ya, makanya itu gue bilang sebenarnya kalau misalnya MU ini tidak berlarut dalam drama Sancho gitu, mungkin udah tensinya nggak terbangun gitu loh. Misalnya nih pertengahan bulan awal bulan ini MU bilang udah berhenti, kita ngejar Sancho, kelar. Mungkin ya marah sedikit tapi udah kelar gitu loh. Tapi terus kemudian kan hasilnya sekarang berlarut-larut banget gitu. Dan akhirnya ujung-ujungnya dapat tekanan lagi kan manajemennya si Glazer ini, karena kalau lu tahu jadi MU memang pemasukannya gede gitu. Tapi selama 15 tahun terakhir lebih dari 1,5 M pound sterling itu masuk ke kantongnya Glazer. Gue nggak bisa konversiin tuh berapa tuh ke rupiah. Dan hutangnya masih banyak kan? Iya, itu mungkin udah bisa APBD di kota kecil kali. Iya kan. Gini MU yang maksudnya sebelum musim kemarin dimulai kan MU itu emang menjadi salah satu ya bakal sedikit mengganggu lah papan atas gitu kan. Tapi melihat mereka kemarin kalah lawan Crystal Palace kayak wah anjir nih, serius nih MU bakal jadi salah satu pesaing gitu kan. Iya, jadi lu langsung ragu kan bahwa MU bisa nih bersaing di 5 besar nih, nggak usah 4 besar, 5 besar. Iya kan beberapa pandit di Inggris itu kan sempat ya kok bisa sih MU bisa tampil seperti ini gitu. Dan pertandingan Carabao Cup semalam juga menurut gua ya masih belum ada perubahan sih, meski mereka menang 3-0 ya. Kayak belum ada kayak belum seperti MU di akhir-akhir musim kemarin lah, kayak belum punya pakem gimana mereka menyerang, bertahannya kayak gitu. Cuman yang patut gue apresiasi sih Dean Henderson semalam mainnya. Mungkin bisa menggeser David De Gea yang entahlah nih David De Gea kenapa sih belum bisa perform lagi gitu.
Jangan gitu loh, di lawan Palace dia ada satu save bagus tuh. Gue lupa tuh. Nyelamatin save tendangan siapa ya? Tapi bagus lah pokoknya. Aduh. Tapi yang mungkin kita dua sepakat ya bahwa MU masih butuh pemain baru ya. Betul. Gini loh, yang menjadi menurut gua yang menjadi masalah mayoritas fans MU kan sebenarnya udah bukan soal taktik lagi atau soal semangat pemainnya. Kita tahu Solskjaer mampu mengangkat itu gitu kalau ngeliat musim lalu permainannya bagus, atraktif, imajinatif, mengalir gitu. Tapi kemudian nih manajemennya ini loh yang sangat apa ya? Tidak selesai gitu masalahnya. Dia kan udah dikritik dari lama sebenarnya si Glazer ini. Cuma mungkin baru kelihatan bobroknya itu ketika Ferguson cabut karena udah gak ada yang ngurus kan. Biasanya mungkin semua diserahin ke Ferguson. Iya, turun tangan kan. Dan menurut gue di era modern seperti sekarang, kegagalan manajemen sebuah klub itu ya udah kegagalan yang apa ya? Ya udah nggak bakal bisa ditolerir lah. Lu nggak bisa mengharapkan keajaiban di atas lapangan gitu, paham kan? Kayak contoh Leicester. Iya, Leicester memang ketika juara dia against the odds. 1/500 kalau nggak salah. Nah, tapi kan itu bukan berarti manajemennya cuma berpangku tangan dan hoki-hokian. Dia datengin Kante loh, datengin Mahrez loh, yang kemudian harganya melonjak tinggi. Iya. Senang kan si MU ini nih dalam beberapa tahun terakhir tuh kayak nggak tidak mampu memberikan itu gitu. Gairahnya itu. Maguire sama si Bruno aja datangnya telat. Maguire telat satu musim, Bruno telat setengah musim. Yang ujung-ujungnya harganya dibayar lebih mahal. Konyol kagak itu. Tapi ya melihat si Bruno kan bisa bilang sukses lah gitu kan. Tapi Maguire belum. Iya, maksudnya kan lu mau sampai kapan si manajemen ini tuh terlalu merasa nyaman dengan nama besar MU gitu kan? Mudah lah nggak jual nama MU, gue yakin mudah. Tapi kan kalau misalnya nggak ada prestasi di atas lapangan, lama-lama lu bakal turun juga. Ini sports business bro, beda sama bisnis yang lu jualan makanan langsung dapat duit kan. Tapi di satu sisi sebenarnya manajemen MU itu tetap oke lah secara etika menurut gua. Kan etika ya, tapi apa ya? Karena lu inget gak yang pas laga Europa League lawan LASK yang leg pertama? Kan itu tertutup kan, pertandingan tertutup kan. Sedangkan ada banyak fans MU yang udah beli dan udah terbang ke sana, udah beli tiket penerbangan, semuanya diganti. Mereka diganti. Terus staffnya segala macem nggak ada yang dipecat sama sekali. Kalau klub-klub lain udah pada pontang-panting kan, tapi MU masih survive, bertahan gitu. Dan profesional manajemennya di itu masih bagus lah, masih bagus gitu. Kan MU punya MU Foundation ya. Itu salah satu kabarnya ya dipuji juga lah, dapat respon yang baik dari masyarakat setempat. Tapi balik lagi, ini kan bukan bisnis jualan bukan jualan barang gitu loh. Ini bisnis olahraga, men. Lu harus tampil dong di atas lapangan. Iya, bisnis ini sepak bola gitu kan. Bener. Yang dilihat tuh gelar dan cara bermain tim mereka di lapangan. Bukan lagi bisnis jual merchandise, bukan lagi bisnis cari sponsor masuk ke jersey gitu kan, bukan itu gitu. Kalau di sepak bola lihat trofi gitu. Ingat gak, Woodward tuh pernah janji MU mau datangin direktur olahraga. Mungkin gak secara langsung ya, tapi udah ada isunya gitu lah. Sampai sekarang mana anjir? Jadi kayak MU tuh emang kayak minta diketawain, tau gak lu? udah dimaki-maki, udah di apa ya? Kayak jurnalis Inggris gitu udah ngejelasin MU masalahnya di sini. Ya udah, tapi begini-begini aja. Emang minta diketawain. Tapi kalau misalnya ya tadi kita bahas lah, ya kita berharap kan bahwa MU datangin pemain baru. Tapi kalau misalnya lu lihat nih, Bang, pemain di posisi apa sih yang memang harus didatangkan MU? Yang tadi kan Sancho oke lah, itu jadi menurut gua dan banyak pihak bilang bahwa itu prioritas utama gitu. Tapi kalau menurut lo dari posisi misalnya bek atau gelandang atau penyerang tuh posisi mana sih yang seharusnya gitu? Gue boleh milih berapa? 2 lah. Boleh 2. Kayaknya gelandang tengah sematik gitu ya. Yang perannya kayak Matic gitu. Karena gue ragu Matic bisa survive semusim full. Yang kedua mungkin
ya sebenarnya butuh satu sayap kanan sih buat lebih di atas Greenwood. Oh, oke. Bisa sih, gue cukup setuju. Tapi kalau misalnya gue pengen bisa nambahin, gue sih mungkin butuh satu back tengah sih, Ban. Gini, soal back tengah ini gue juga sebenarnya agak sepakat. Karena kita ngeliat Lindelof kemarin blunder dan maksudnya ya udah banyak lah kejadian nih back ngehe juga gitu. Tapi gue tidak ini ya. Kenapa gue menganjurkan berharap bahwa ada back tengah? Tapi gue tidak mensampingkan bahwa ya musim lalu tuh MU salah satu tim dengan lini pertahanan terbaik. Nah itu, kalau menurut gue lebih baik reinforce saja lini depannya dengan kreativitas. Menurut gue kemarin tuh MU lawan Palace ya busuknya di situ, udah kebobolan lebih dulu, tapi terus kemudian nggak mampu kayak fight back gitu loh. Di sepanjang first half tuh menurut gue mainnya jelek banget. Ketika sebenarnya masih ada peluang untuk lu back to the game. Nah menurut gue dengan kehadiran pemain yang pemain depan yang kreatif, yang tajam, yang punya visi, itu sangat bakal bisa membantu MU ketika lini belakangnya buruk. Liverpool tim juara begitu juga back-backnya sering agak ngaco kok. Ya tapi mereka punya kepercayaan diri bahwa striker gue akan nyetak gol, gelandang gue akan membantu nyetak gol, bahkan back-backnya pun juga ngasih assist. Itu yang menurut gue dibutuhin MU sih. Ya sih, salah satu butuh gelandang ya maksudnya pemain yang lebih karakter menyerang dan kreatif lah gitu kan. Kayak kalau lihat Liverpool ya, kita bandinginnya paling mudah sama Liverpool aja lah gitu, yang udah paten juara, udah ketahuan terbukti, nggak perlu diargumentasi lagi. Mereka tuh banyak pemain yang bisa jadi pembeda. Iya. MU kayaknya cuma Bruno, kayaknya. Martial gue belum begitu ini karena dia angin-anginan, kadang-kadang bisa jago banget gitu, kadang-kadang enggak. Rashford juga menurut gue belakangan menurun. Greenwood masih terlalu muda. Pogba semenjak dibeli sampai sekarang juga belum kebukti anjing. Tapi menurut gue MU cuma bergantung banget sama Bruno. Kemarin Bruno mainnya jelek ya udah habis juga. Iya, dan gue berharap si hadirnya Van de Beek itu sih bisa jadi ya minimal bisa membantu si Bruno untuk sangat bisa membantu Solskjaer mengamankan pekerjaannya lah. Iya kalau misalnya jelek setengah musim menurut gue mah dipecat coy. Jadi kalau misalnya MU jelek nih Solskjaer bakal dipecat nih menurut lo? Iya kayaknya dipecat kalau misalnya MU kayak masih setengah musim di papan tengah gitu dipecat. Tapi lo cukup menyalahkan gak sih sebenarnya bahwa ya MU jelek karena strateginya Ole yang jelek gitu? Itu juga harus masuk perhitungan dong. Karena ya balik lagi semuanya itu karena kadang-kadang kan ya memang di luar lapangan mempengaruhi, tapi kan yang di lapangannya yang real kan. Dan menurut gue kemarin taktik MU gue nggak tahu sih, mungkin kemarin buntu karena pemainnya jelek semua ya. Sebenarnya kan kalau lihat iya kan, kalau lihat MU tuh sering banget sebenarnya main bola cepet di ruang sempit, one to ruang sempit, dan itu musim lalu tuh kayak semenjak belum masuk lebih sering dan nyetak banyak gol. Kemarin MU lawan siapa di Carabao? Kemarin MU lawan siapa di Carabao lupa gue. Luton Town. Yang pas gol keduanya kelihatan build up yang enak dilihat lah gitu. Oper-operannya Bruno ke Greenwood, Greenwood ke Fred ke Bruno ke Greenwood ke Rashford, gol. Enak. Nah, itu kemarin memang gak muncul pas lawan Palace. Iya, betul sekali. Tapi memang kita nggak berbicara bahwa si Solskjaer ini seorang jenius yang ngubah sepak bola macam Guardiola ya, atau Klopp gitu yang timnya bisa benar-benar ngehe gitu, kesetanan mainnya, semangat gitu ya. Gue sih nggak melihat Solskjaer setiket itu. Tapi dia bawa perubahan baik dan menurutku itu harus didukung oleh manajemen kalau memang mau kembali berprestasi. Yang sebenarnya yang ngelatih itu Mike Phelan fans. Gue suka tuh Mike Phelan tuh kalau misalnya di Twitter lucu ini. Iya. Maka gini loh, gue tuh pasti Mike Phelan balik lagi tuh kayak wah anjir, ini jadi MU bakal bisa balik lagi nih, minimal ngikutin kayak Virgil lah gitu kan, minimal gitu. Terus ternyata di awal musim ini wah gila
Ternyata ya baru satu pertandingan. Iya. Ya cuman kalau kayak gini terus ya emang MU pantas diketawain. Dan gue akan ikut ketawa. Kok gue bisa dukung tim sebangsat ini gitu. Aduh, sial bener gue. Iya. Jadi kalau misalnya lo bilang kalau misalnya Solskjaer pertengahan musim lah MU jelek, Solskjaer mungkin bakal dipecat ya. Gue tuh dulu selalu mikir Ki, orang paling sial di dunia itu adalah fans timnas Indonesia dan fans Arsenal. Sekarang gue mulai ini nih ngubah nih. Anjing kayaknya fans MU yang paling sial tau gak lu? Kayak sarung banget gitu. Ya ini tanpa mengurangi rasa hormat kepada fans-fans klub yang memang ini ya di papan tengah gitu atau di divisi bawahnya. Tapi ya gitulah pokoknya. Jadi kalau gue sih masih berharap Solskjaer ya satu musim. Kalau emang nggak bisa bawa MU lebih baik dari musim lalu ya minimal lah peringkat 2 gitu, naik 1 peringkat gitu kan. Tapi kalau misalnya gagal gue sih tidak terlalu berharap banyak sama Solskjaer sih untuk musim-musim selanjutnya gitu. Oh iya ya, gue juga lebih prefer gitu. Jadi ibaratnya dia jelek di musim ini, ya udah kita tahu si manajemennya gitu misalnya ngasih Solskjaer oke lu misalnya nggak ngasih tahu lah tapi udah ada rencana lu akhir musim dipecat tapi sebenarnya kan berarti dia bisa start ngerencanain. Kayak misalnya misalnya tengah musim nih ya lu punya setengah musim untuk rencanain musim depan lu mau pelatihnya siapa segala macam kan bisa mulai ngincar gitu. Iya. Kalau sedangkan kalau tiba-tiba di cut lu masukin pelatih baru terlalu singkat waktu persiapannya menurut gua. Iya. Ya mudah-mudahan ya soalnya ya emang masih banyak sih gosip-gosip pemain baru yang bakal ke MU lah, inilah, si inilah. Tinggal kita tunggu aja sih. Emang mana siapa yang bakal beneran datang gitu. Dan mudah-mudahan bisa merubah ya kalau lo kan berharap bisa merubah MU yang jadi lebih baik lagi. Iya dong. MU itu akhir pekan ini bakal lawan Brighton. Main pertama dulu ya. Ya, main pertama itu hari Sabtu 26 September jam 18.30 jadi laga pembuka di pekan ketiga ya. Ya lumayan tuh kalau misalnya kalah lagi bisa langsung tidur aja udah bodo amat anjing. Nggak perlu usaha gitu untuk nungguin sampai malam. Ya jadi ya mungkin itu jadi pembuktian baru lagi sih khususnya buat Solskjaer dan MU gitu. Kalau misalnya mereka kalah ya mereka siap-siap aja sih. Walam. Ya bisa siap-siap aja bakal diserang netizen lagi gitu kan. Ya kalau misalnya diserang netizen mah udah kebal kayaknya Pak nih. Ya iyalah 7 tahun begini anjing. Jadi itu bisa jadi pembuktian lah bahwa ya MU bisa jadi salah satu tim yang sedikit mengganggu lah untuk tim papan atas. Yang kita tahu kan Liverpool masih tetap dijagokan untuk meraih juara, apalagi City juga kemarin menang juga sama Wolves gitu. Mungkin ya gue sih emang berharap MU bisa jadi minimal mengganggu tim papan atas lagi lah. Ya mungkin sebenarnya yang bakal mengganggu bukan MU Ki. Tapi Everton Ki yang akan main setelah game MU lawan Brighton. Everton bakal lawan Palace. Itu jadi pembuktiannya Ancelotti juga nih. Iya, lumayan coy 3 kali berturut menang. Kayaknya Everton di bola Ancelotti belum pernah menang 3 kali berturut deh kayaknya, seingat gua. Musim lalu tuh sempat menang di berapa ya? Sempat terhenti lah, sempat menang seri terus menang lagi gitu. Tapi untuk 3 kali pertandingan berturut-turut menang sih enggak sih, belum pernah. Seingat gua ya. Ya dan kita tahu menangnya juga meyakinkan kan lawan Tottenham dia meyakinkan banget loh. Tottenham sampai dibuat kayak tim sampah itu. Kayak tim SSB lagi ini coba. Enggak bisa ngapain. Dan mungkin memang Tottenham jelek tapi Evertonnya patut diapresiasi kan. Nah sudah gitu udah kemarin ngamuk lawan West Brom. Iya, hadirnya si James kan jadi warna tersendiri sih di Everton. Dan menurut gue sih jadi warna tersendiri juga di Premier League sih. Betul. Hadirnya si James ini. Ya, itu tadi. Oh ya, jangan lupa kan pertandingan Premier League itu bakal mulai lagi pekan ini. Nggak hanya ada pertandingan Brighton lawan MU,
ataupun Everton apakah bisa 3 poin lawan Crystal Palace. Ada juga pertandingan seru nih Van, kayak Manchester City ketemu Leicester. Betul. Itu hari Minggu. Leicester pemuncak klasemen sementara loh. Ya, pemuncak klasemen sementara. Terus ada juga ini Liverpool lawan Arsenal. Oh iya benar. Liverpool Arsenal itu hari Selasa dini hari. Ini jadi pembuktian lagi Arsenal nih. Sebenarnya ini itu menarik banget sih karena Arteta ngelawan Klopp lagi kan. Iya, dan kan kita tahu kemarin kayak gitu. Iya. 2 kali menang lawan Klopp loh. Oh, Arsenal. Puas itu. Walaupun Community Shield sih yang terakhir. Iya. Tapi kan maksudnya dua piala Liverpool lepas gara-gara Arsenal gitu kan kasarnya gitu. Terus itu pertandingan Premier League itu bisa disaksikan di Mola TV kan ya? Betul. Itu langganan juga. Terus jangan lupa bahwa akhir pekan ini Bundesliga juga main, Van. Betul sekali. Jadi barengan Bundesliga main, terus ada juga Liga Belanda juga main. Ya emang semua udah mulai main ya. Udah mulai main. Liga Indonesia aja udah mau main. Ya kan semua main itu tapi disiarinya di Mola TV. Gitu. Oh iya betul. Jadi lo bisa nonton Liga Belanda, Liga Inggris, Liga Timnas U19 juga bakal main lagi. Ya, U19 itu bakal main hari Jumat kalau nggak salah. Terus bisa ada juga Libertadores. Oh iya, buat yang kalau demen bangun subuh, terus bingung mau ngapain. Ya, maksudnya sebelum berangkat kerja lagi sarapan mau nonton bola kan Libertadores. Pagi. Iya, betul. Itu bisa semua pertandingannya disaksikan di Mola TV, cuma langganan 250.000 selama 1 musim, lo bisa nonton semua pertandingan yang ada di Mola TV. Betul sekali. Oke, cukup Van ya? Cukup. Kita bahas MU-nya. Ya, capek. Emosi gue bahasnya tuh, otak gue capek, panas. Ya kita tunggu aja bagaimana perubahan MU ya minimal di pertandingan akhir pekan ini. Iya, bisa nggak membaik? Bisa nggak sedikit lebih baik lah. Betul. Sedikit lebih baiknya itu ya harus menang. Kalau seri menurut gue masih belum bisa dikasih ampun. Masih belum bisa benar. Oke, itu aja. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Jaga kondisi kalian tetap sehat selalu Pak ya. Ya, dan untuk teman-teman keluarga juga gitu, maksudnya bukan untuk diri sendiri. Bukan untuk diri sendiri tapi untuk lingkungan sekitar juga, teman-teman atau keluarga di rumah. Ya mudah-mudahan tidak ada yang positif corona ya, COVID ya. Jangan sampai bertambah lagi lah. Biar cepat pandemi ini cepat berakhir. Amin. Ya. Oke. Cukup. Sampai ketemu lagi Van. Bye. Bye.